Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin coba menyampaikan hasil pengabdian yang telah kami lakukan dalam Senadimas 9 dengan tema pengabdian kepada masyarakat sebagai pilar pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Nah, adapun pengabdian yang kami lakukan dengan judul pelatihan pembangunan alat penetas telur berbasis kontrol logika terprogram bagi kelompok ternak Buanesari yang ada di Desa Sekumpul, Kabupaten Buleleng. Nah, pengabdian ini kita lakukan bersama 3 orang, yaitu saya sendiri di Komang Gede Sukawijana, begitu juga Inyoman Santianya, serta anggota ketiga itu adalah Kadek Reda Setiawan. Nah, diawali dari pendahuluan. Desa Sekumpul merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sawang, Kabupaten Buleleng. Nah, di sini ada sebuah kelompok ternak yang telah terbentuk dan bergabung dalam kelompok ternak Buanesari. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok yang ada di sana, ditemukan beberapa permasalahan. Nah, salah satunya itu adalah tingkat keberhasilan masa tetas telur ayam sangat rendah. Nah, karena selama ini metode dari proses masa tetas ini masih memanfaatkan pengeraman oleh induk ayam tersebut. Nah, begitu juga selanjutnya terkait dengan peternakan ini memiliki potensi ayam 100 sampai 150 ekor. Nah, setiap bulannya yang akan terus bertambah sesuai dengan tingkat keberhasilan telur ayam yang menetas. Nah, begitu juga selanjutnya terkait dengan kondisi alam lokasi tempat peternakan ini tidak stabil. Nah, seperti yang kita ketahui di daerah Sekumpul itu memiliki kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti suhu udara yang sangat rendah, begitu dengan curah hujan yang tidak bisa ditentukan. Nah, oleh karena itu dari permasalahan-permasalahan yang ada itu kami mencoba untuk memberikan sebuah jalan keluar atau solusi mengenai bagaimana caranya peternak ini bisa dapat meningkatkan atau mengoptimalisasikan hasil dari ayam-ayam yang mereka ternak. Nah, adapun judul dari pengabdian ini mungkin terkait dengan pelatihan penggunaan alat penetas telur berbasis kontrol logika terprogram bagi kelompok ternak Buanesari di Desa Sekumpul. Nah, adapun metode dari pengabdian ini, yang pertama terkait dengan pelatihan. Setelah mereka diberikan pelatihan, begitu juga kita akan melakukan sebuah pendampingan. Nah, diawali dari pelatihan. Jadi anggota kelompok ternak yang tergabung di sini diberikan pengenalan terkait dengan komponen-komponen yang terdapat dalam alat tersebut. Nah, dalam artian, jadi terkait dengan hal-hal apa saja sih? Jadi fungsi dan cara kerja komponen serta perawatan mulai dari alat tersebut sampai sistem kerja dari komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Nah, begitu juga terkait dengan pemasangan dan instalasinya. Jadi pelatihan dalam pemasangan instalasi alat penetas telur ini dijelaskan tentang bagaimana cara memasang instalasi kelistrikannya. Nah, berapa tegangan kerjanya, kita memberikan ilustrasi seberapa besar tegangan kerja dari alat tersebut. Nah, serta dapat menghindari terjadinya jikalau daya di rumah atau di peternakan tersebut kecil, jadi kita bisa di awal sudah mewaspadainya agar bagaimana caranya alat ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, selanjutnya tentang teknik troubleshooting dan perawatan. Nah, terkait dengan troubleshooting dan perawatan pada alat ini, nah, dalam
Latihan ini jelaskan tentang bagaimana cara mengatasi gangguan yang terjadi pada alat tersebut. Nah, begitu juga terkait dengan sistem penetas telurnya dan cara perawatan, sehingga sistem penetas telur ini diharapkan dapat bekerja secara optimal. Nah, dan terkait dengan itu ada sebuah pengoperasiannya juga, kita tidak lepas dari pengoperasian. Nah, bagaimana caranya pada saat kita menggunakan atau men-setting dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik terkait dengan waktu masa keram itu berapa, terus terkait dengan suhu udara yang ada di dalam alat tersebut. Nah, begitu juga terkait dengan sistem seberapa tinggi panas yang ada di alat tersebut, guna menciptakan suatu kondisi yang bisa mendukung dan mendorong agar proses masa tetes ini bisa berjalan secara optimal. Nah, selain itu juga dilakukan sebuah pendampingan. Jadi, keberhasilan program ini ditentukan oleh tingkat pemahaman dari masing-masing anggota kelompok. Nah, baik itu dari sikap positif dan keterampilan kelompok dalam mengimplementasikan paket program yang telah dilatihkan tadi. Nah, dari apa yang kita telah lakukan itu, maka saya bisa bahas terkait dengan hasil dan pembahasannya. Nah, dari hasil keseluruhan kegiatan mulai dari perancangan dan pengujian perangkat serta sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, dinyatakan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya kepada para anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok ternak ayam Buanesari Desa Sekumpul, sudah berhasil dengan baik sesuai dengan target dan tujuan kegiatan ini. Nah, keterbatasannya terkait dana yang ada menjadi kendala dalam pengadaan unit penetas telur, sehingga hanya bisa diberikan secara terbatas kepada kelompok ternak Buanesari ini. Jadi dalam kegiatan tersebut tampak seluruh anggota yang tergabung sangat berharap mendapatkan bantuan secara maksimal atau bisa mendapatkan bantuan secara perorangan, sehingga dapat pula digunakan untuk meningkatkan produktivitas ayam mereka secara mandiri di rumah mereka sendiri. Nah, sistem penetas telur ini masih tergantung pada listrik atau sumber dari PLN. Nah, sehingga nantinya yang membuat alat ini mampu bekerja jikalau ada listrik. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalkan ada pemadaman dari PLN, jadi alat ini belum bisa dioptimalkan atau belum bisa bekerja. Nah, sehingga dari kejadian ini dapat ditingkatkan mengenai sistem dalam konsumsi listrik yang bersumber dari baterai dalam pengembangan alat selanjutnya. Nah, oke, terkait dengan kesimpulan, jadi tentang pengabdian yang telah kami implementasikan, jadi berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat kami simpulkan yang pertama itu adalah dari alat penetas telur yang telah dirancang dan dibuat kapasitas telur yang dapat ditampung oleh alat ini adalah sebanyak 800 butir. Nah, dengan tegangan kerja itu 220 volt AC dengan kapasitas konsumsi daya sebesar 340 watt. Nah, begitu juga dari hasil uji coba yang telah kami lakukan. Jadi kami menguji 200 butir telur yang dicoba untuk ditetaskan dalam alat ini dapat memperoleh anak ayam atau yang berhasil ditetaskan itu sebanyak 183 butir telur. Nah, jadi dengan tingkat keberhasilan daya tetas alat yang telah kami buat ini
sebesar 91,5%. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin di akhir saya akan putar video pengabdian saya atau video pengaplikasian alat yang telah kami buat, baik dari proses pembuatan alat tersebut, pengujian, sampai pengaplikasian alat tersebut di kelompok ternak Buanesari, Desa Sekumpul di Kabupaten Buleleng. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, begitu juga seluruh anggota kelompok ternak Buanesari Desa Sekumpul Kabupaten Buleleng. Akhir kata saya akhiri. Om Santi 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 Santi. Salam harmoni.